Oke, selamat malam Bapak, Ibu, atau mungkin ada suster juga di sini. Nah, malam ini adalah malam pertemuan keempat kita. Mungkin sudah tidak sabar la tidak sabar lagi melihat dan mendengarkan materi pada malam ini. Nah, pada malam ini, materi akan disampaikan oleh Bang Agustinus Tamtama atau oh ini ada putranya juga ya, Bang Agustinus Tamtama Putra. Nah, beliau sedang studi S2 di Sekolah Tinggi Filsafat Tria Karya Jakarta. Benar, Bang Agus? Tepat sekali, ya benar. Oke. Nah, malam ini kita masih sama di kelas logika, setelah sebelumnya kita pengantar logika seni mengerti dan seni memutuskan, dan malam ini kita akan belajar seni menyimpulkan. Mungkin kepada Bang Tamtama kami persilahkan. Terima kasih saudara moderator. Selamat malam Bapak Ibu, para hadirin sekalian. Terima kasih kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya untuk berbagi dengan Anda semua. Dan satu hal yang terlintas di benak saya ketika saudara saya Trio Kurniawan meminta saya untuk berbicara tentang logika. Spontan ketika mendengar kata logika itu sendiri saja saya sudah merasa bahwa wow, ini tema yang rigor, tema yang sangat ketat dalam filsafat, tema yang kering sebenarnya. Estetika nggak masuk di situ. Bagi saya yang suka dengan seni, dengan elaborasi yang mungkin dengan sedikit sastra, seperti yang saya sekarang sedang tekunin di bagian di pemikiran Richard Rorty dari Amerika, aliran poststrukturalisme yang menentang proyek modern pencerahan, Hofklarung dan sejenisnya itu, logika ini cukup menantang. Karena apa? Karena kita akan diperas otak kita, diminta tidak boleh ngantuk dan harus benar tegas melihat bahkan setiap diksi itu sendiri, setiap pemilihan kata itu sendiri. Maka, wow, saya salut dengan kelas filsafat teologi Katarina dari Siena ini yang sampai sekarang masih setia mengikuti apa yang namanya kelas tentang logika. Sangat luar biasa bagi saya. Saya salut karena ini di malam minggu dan saya bisa memastikan bahwa tema yang kita akan bahas pada malam ini itu membuat kita lupa akan cinta, saya kira. Oke, langsung saja ya, tanpa banyak berpanjang kata, karena cukup banyak slide yang akan saya paparkan di sini. Semoga waktunya cukup. Nanti moderator silakan kalau ada pertanyaan ditampung saja. Dan di sini saya coba memaparkan sejelas-jelasnya. Bahan yang diambil atau disadur dari tulisan Pius Pandor, dosen kami di Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang ya. Dan kebetulan bagian yang saya garap adalah seni menyimpulkan. Seni menyimpulkan dalam berpikir. Dan kita coba lihat satu persatu sekarang. Kita langsung mulai saja. Tanpa ada rasa ketakutan akan berat dan jelimetnya, kalau bahasa Jawa ya, itu materi ini. Saya coba akan memaparkan dengan sejelas-jelasnya, sebisanya, sekuat-kuatnya, apa arti seni menyimpulkan dalam logika, dalam berpikir. Pertama, arti penyimpulan. Penyimpulan itu dikatakan sebagai gerak. Ada gerak. Gerak atau proses. Kalau dalam filsafat, sebuah gerak itu sangat berarti. Baik itu gerak fisik maupun metafisik.
Kalau di sini gerak berpikir, ada sebuah pergerakan, gerakan dalam intelektual manusia. Nah, penyimpulan itu berarti gerak atau proses dari pengetahuan lama ke pengetahuan baru. Kata lama di situ saya beri tanda petik karena pengetahuan lama tidak sepenuhnya lama sebenarnya, tapi pengetahuan yang memang sudah dimiliki oleh manusia. Kalau dalam bahasanya Immanuel Kant itu a priori ya sudah ada dalam pikiran manusia kepada pengetahuan baru. Nah, dalam gerak itu ada perkembangan pemikiran. Ada perkembangan pemikiran. Dari misalnya pemikiran tentang satu hal kepada pemikiran yang berikutnya. Dan tentu saja di situ ada titik tolak, titik berangkat, sumber begitu ya. Pemikiran itu. Ada yang telah diketahui, ada tujuan yang hendak dinalar. Jadi logika itu berkutat di bidang itu. Ada proses yang kita kenal sebagai elaborasi begitu. Jadi dari pengetahuan lama kepada pengetahuan baru. Tetapi pengetahuan baru itu sendiri pun nanti kita akan lihat dalam afirmasi. Poin yang ketiga ini, bahwa pengetahuan baru itu sudah terkandung secara implisit dalam pengetahuan yang telah dimiliki. Itu disebut virtualiter, begitu menurut Romo Pius Pandor. Bahwa pengetahuan yang baru itu tidak sepenuhnya baru sebenarnya. Tetapi pengetahuan baru itu sudah terkandung secara implisit, belum eksplisit, dalam pengetahuan yang telah dimiliki. Nah, dalam pengetahuan baru, semuanya menjadi eksplisit, menjadi jelas, clara et distincta, menjadi clara, jelas, dan bisa dibedakan. Nah, itulah pengetahuan. Pengetahuan adalah ketika kita bisa membedakan yang satu dengan yang lainnya. Nah, ada 3 hal penting dalam penyimpulan. Yang pertama, hal yang diketahui. Kita sudah punya fakultas mengetahui, serta tahu akan sesuatu. Dan pengetahuan itu menjadi modal sebenarnya. Kalau bahasa profannya seperti itu. Dan pengetahuan itulah, sesuatu yang kita ketahui itulah yang menjadi titik tolak atau titik berangkatnya. Nah, tetapi kemudian yang kedua, hal yang belum diketahui, yang kemudian diketahui sebagai pengetahuan baru. Nah, ini nanti akan digabungkan dalam silogisme. Jadi ini hal yang penting, yang belum diketahui, tapi nanti dalam proses akan kita ketahui. Itulah ilmu pengetahuan. Hakikat ilmu pengetahuan kan mengetahui apa yang mungkin belum tersingkapkan. Begitu. Dan ketiga, proses mental berupa perjalanan tadi itu. Dari tahu menjadi makin tahu. Kenapa saya katakan makin tahu? Karena pengetahuan sebelumnya itu ditambah lagi dengan pengetahuan yang baru yang akan kita dapatkan. Jadi dia semacam akumulasi, semacam itu. Nah, kita coba perdalam lagi. Nah, di sini saya rangkum di awal ya, sejatinya tiada yang baru di bawah matahari. Jadi nggak ada yang benar-benar baru di bawah matahari. Alam semesta ini bisa diketahui oleh manusia, ilmu fisika, ilmu matematika, semuanya bisa mengurai realita ya. Apalagi yang fisik ya. Kalau filsafat berkutat juga dengan hal-hal metafisik yang melampaui yang fisik itu. Tetapi intinya tiada yang baru di bawah matahari. Agaknya semua hanya soal penyingkapan hal-hal yang belum tercerap oleh kesadaran atau belum clara et distincta. Artinya agaknya semua realitas dalam alam semesta, dalam kehidupan kita ini hanya soal belum disingkapkan saja. Atau sudah disingkapkan tetapi indera kita atau akal budi kita belum mencerap sepenuhnya ilmu pengetahuan itu. Dan belum jelas dan terbedakan dengan sendiri. Dan dalam hal ini logika adalah jalannya. Saya
tidak tahu bagaimana pembahasan-pembahasan sebelumnya, tetapi saya tidak lari dari teks Romo Pius Pandor ya. Saya setia pada teks beliau. Saya mengelaborasi dari apa yang beliau sampaikan di teks tentang seni menyimpulkan. Dan logika dalam hal ini adalah jalannya. Nah, kita akan coba lihat. Kalau di sini akan digunakan, mohon maaf mungkin Bapak Ibu saudara-saudari yang tidak punya latar belakang studi bahasa Latin ya. Dan juga dengan terminologi filosofis ya. Tetapi mungkin supaya terbiasa juga ada baiknya kita mencoba mengerti terminologi filosofis dan istilah-istilah Latin yang menjadi akar dari bahasa Eropa gitu ya, bahasa teknik, bahkan kedokteran pun tulang-tulang manusia atau jenis hewan, jenis tumbuhan paling kita lihat ya kan, itu semua berbahasa Latin. Jadi ini bahasa yang sangat penting sebenarnya, bahasa ilmu pengetahuan. Maka dalam logika juga kita mencoba mengakrabkan diri dengan bahasa Latin ini. Dan dalam segala kerendahan hati bagi yang tidak pernah mengenyam pelajaran bahasa Latin, saya coba akan menerangkan kata demi kata ini dengan sekuat yang saya bisa. Dalam logika ada yang namanya antecedents. Antecedents ini pengetahuan sebelumnya. Ante itu sebelumnya. Kita tahu AM kan? Ante meridian. Itu kalau dalam jam arti sebelum jam 12. AM itu sebelum jam 12. Ante itu sebelum. Nah, pengetahuan sebelumnya, kita udah tahu tadi itu. Pengetahuan sebelumnya. Antecedents itu sebutnya. Nah, selain antecedents, ada juga consequence. Kita tahu konsekuensinya. Konsekuensi itu akibatnya. Jadi pengetahuan yang sebelumnya berakibat pada pengetahuan berikutnya. Dan itulah yang dalam logika disebut sebagai simpulan. Nah, baik antecedents maupun consequence adalah sama-sama putusan menuju pengetahuan baru. Jadi tujuannya adalah pengetahuan baru tadi itu. Dan sama-sama putusan. Kalau dalam bahasa yang akrab di kita, silogisme atau premis-premis yang mungkin sebelum-sebelumnya itu juga sudah dibahas. Tetapi di sini kita fokus pada membuat putusan atau memutuskannya. Di sini ada premis-premis ya. Semua binatang hidup. Ini antecedents. Ya, pengetahuan bahwa benar juga ya bahwa binatang itu hidup. Semua binatang hidup. Nah, Aristoteles mengatakan manusia itu animal rasionale, binatang berakal budi. Maka poin yang kedua ialah bahwa semua manusia itu binatang. Kalau rasionalenya dicopot, logikanya tidak dipakai, dia akan seperti binatang. Bahkan lebih parah. Maka kesimpulannya adalah semua manusia hidup. Nah, dari sini kita melihat bahwa semua manusia hidup itu adalah pengetahuan baru. Tetapi bukan sepenuhnya baru karena manusia itu sudah ada unsur pada poin yang kedua. Sementara hidup sudah ada pada unsur binatang ini ya, semua binatang. Jadi secara virtualiter sudah terkandung pengetahuan baru dalam pengetahuan-pengetahuan yang lama. Maka proses logika tiada lain ialah penyingkapan pengetahuan yang sebenarnya yang sudah ada kepada tahap dan pemahaman yang lebih terang. Jadi kita memperoleh pemahaman baru dari pemahaman sebelumnya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam unsur-unsur dan struktur putusan atau pengambilan kesimpulan. Unsur-unsur dan struktur. Simpulan itu memiliki materia. Materia itu bahan pembentuk atau bahan dasar. Dan juga forma. Ya. Simpulan itu memiliki materia dan forma. Kalau dalam filsafat, dua hal ini sangat penting. Materia
kalau dalam logika, dalam kesimpulan adalah term-term dan putusan-putusan. Seperti tadi, ini adalah materia ya, term-term dan putusan-putusan. Ini semua binatang hidup, semua manusia binatang itu materia ya. Semua manusia hidup itu materia, yaitu term-term dan putusan-putusan. Sementara forma itu bentuknya disebut juga konsekuensia, artinya konsekuensi atau yang dikenal sebagai konklusi, yaitu semua manusia hidup. Konsekuensia itu adalah hubungan simpulan-simpulan. Jadi keterkaitan setelah kita menghubungkan simpulan yang satu, termin yang satu dengan termin yang lain, maka konsekuensia itu berupa keterkaitan antara antecedents dan consequence sebagai pokok penyimpulan. Jadi konsekuensia itu adalah ini, semua manusia hidup, sementara antecedents dan konsekuensinya ini. Dan ditemukanlah pengetahuan yang baru sebagai pokok penyimpulan. Nah, antecedents sendiri dibagi ke dalam dua ya. Ke dalam dua premis. Premisa mayor dan premisa minor. Nah, ini kita akan lihat nanti yang mana premisa mayor, yang mana premisa minor. Dan itu ada dalam antecedents, dalam term awal. Ante, sebelum term yang awali tadi itu. Nah, fungsi premis itu membandingkan pengertian ketiga ya. Yaitu medius. Nanti kita akan melihat ada yang namanya terminus medius. Terminus medius itu term yang menghubungkan antara premis yang satu dengan premis yang lain. Nah, consequence alias konklusi menyatukan atau memisahkan pengertian. Dia bisa menyatukan kedua unsur baik antecedents maupun consequence, tetapi juga memisahkan. Dan akan terlihat dalam simpulan hubungan konsekuensia tadi itu. Ya. Nah, kita perdalam lagi, kita lihat ini. Yang M ini adalah terminus medius, term tengah, term antara. Sementara P ini predikat ya, terminus predikat. Term predikat. Ini kan dalam kalimat ini. Nanti kita akan melihat subjeknya apa. Subjeknya apa. Kemudian M ini sama ya, terminus medius. Ada dua. Dan ini subjek dan ini predikat. Saya kira jelas. Dan ini 1, 2, 3 ini adalah premis-premis ya. Sampai ke keputusan. Nah, saya jabarkan begini. 1 dan 2 ini ya disebut sebagai antecedents. Term yang memuat pengetahuan awali kita. Subjek dan predikat dalam poin yang pertama dan kedua ini digabungkan dengan terminus medius. Jadi subjek dan predikat di sini digabungkan dengan terminus medius ini, dibandingkannya, convert. Korelasi ketiganya disebut antecedents. Jadi korelasi ketiga antara subjek, predikat, dan medium ini, terminus medius ini, itu disebut sebagai antecedents, pengetahuan yang mengawali. Nah, jika keduanya dipisahkan, unsurnya adalah premis mayor dan minor. Jadi jelas sekarang, premis mayor itu bagian satu, premis minor bagian kedua. Premis turunannya. Nah, bagian 3 itu disebut consequence. Consequence ini terdiri atas subjek dan predikat. Yang terdiri dari 1 dan 2 ya. Subjek dan predikat, subjek dan predikat 1 dan 2 dipisahkan atau disatukan oleh M ya, oleh medius ini tadi itu. Membandingkan 1 dan 2 disebut silogisme. Jadi dalam silogisme, dalam termin-terminnya kita membandingkan dan itu disebut sebagai silogisme.
dan ilmu pengetahuan memang membandingkannya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ini. M-nya itu yang mana sih? M dan T ini. M strip T ini semua binatang hidup. M-nya adalah semua binatang. T-nya yaitu terminus yaitu apa namanya? T-nya ini adalah predikat ya. Terminus mediusnya adalah binatang. Sementara kita lihat M yang satu di mana? M-nya ini juga di sini di kalimat kedua, semua manusia binatang ini juga berlaku sebagai medius, sebagai penghubung. Tanpa ada keduanya ini, logikanya tidak jalan. Maka M ini medium, semua binatang. T-nya hidup. Sementara T kecil, yaitu premis minornya, semua manusia. Ini yang kita bahas kedua, ke berikutnya. Disebut sebagai binatang. Maka semua binatang ini sebenarnya menjadi jembatan antara hidup dan manusia. Maka kesimpulannya adalah ini, T kecil ini, yaitu konklusi minor dengan T besar. Bahwa semua manusia itu hidup. Jadi di sini berlaku sebagai penghubung. Dalam hal ini binatang ya. Binatang itu adalah M, terminus medius. Mustahil ada konklusi tanpa M ini. Misalnya hidup begitu saja. Nggak ada. Tidak ada pengetahuan dikata. Mungkin ada kalau dijabarkan. Tetapi hidup begitu sendiri aja kata cuma predikat tidak akan ada apa-apa. Dalam kalimat kita juga tahu bahwa syarat minimal sebuah kalimat adalah subjek dan predikat. Di sini subjeknya semua binatang, predikatnya hidup. Maka T dikatakan sebagai predikat. Dalam hal ini hidup ya. Dan terletak di premis mayor dan konklusi. Karena dia dihubungkan oleh binatang. Jadi binatang ini penghubung sebenarnya. Dan hanya mungkin bila ada binatang sebagai penghubung. Sedangkan T kecil, subjek pada premis minor dan konklusi. Ya, ini subjek pada premis minor yaitu manusia ya, dan konklusi yaitu manusia. Tetapi juga hanya dimungkinkan bila ada M sebagai penghubung pengetahuan sebelumnya kepada pengetahuan yang baru. Jadi terminus medius ini memegang peran yang sangat penting untuk menghubungkan pengetahuan yang lama kepada pengetahuan yang baru. Nah, di sini ada beberapa prinsip dasar penyimpulannya. Kalau dalam filsafat, prinsip dalam tanda petik itu berarti prinsip itu asal, dasar, titik tolak, fondasi. Maka di sini kita mau melihat fondasi dari simpulan-simpulan. Dan dalam penalaran, pengetahuan bergantung pada yang lain. Tadi itu. Pengetahuan kita tentang manusia itu hidup, itu mustahil tanpa ada pengetahuan tentang bahwa manusia itu binatang yang berakal budi. Kalau manusia itu binatang berakal budi, maka binatang itu hidup. Makhluk hidup. Manusia adalah hidup. Jadi ada ketergantungan satu sama lain, ada hubungannya satu sama lain. Dan hubungannya logis. Maka ada prinsip-prinsip dasar. Prima principia. Primer, kita tahu. Primer itu dasar. Principia itu prinsip. Saya kira akar katanya sama ini. Prima itu pertama. Prinsip-prinsip dasar. Yaitu prinsip yang mendasar, yang tidak tergantung pada yang lain, ada pada dirinya sendiri, in se dan per se, itu dalam filsafat.
dan menjadi sumber dari pengetahuan yang lain. Jadi prinsip dasar ini, prima principia, itu menjadi sumber dari pengetahuan yang lain. Sementara itu ada secunda principia, secundus, ya, second, kedua, yaitu prinsip kedua, di mana dia juga bisa menjadi dasar, tetapi dia tergantung pada prima principia. Saya kira jelas di sini. Tetapi walaupun dia tergantung pada prima principia, pada prinsip dasar, dia bisa menjadi sumber bagi pengetahuan yang lain. Nah, di sini dalam terminologi Latin, kita melihat kalau dalam prima principia itu ada 4 prinsip penyimpulan. Yaitu yang pertama, principium identitatis. Prinsip identitas, yaitu prinsip persamaan. Lalu yang kedua, principium contradictionis, prinsip pertentangan, kontradiksi. Lalu yang ketiga, ada principium exclusi tertii. Kita tahu eksklusi itu mengeksklusi, menghilangkan yang lain. Berarti prinsip tiada jalan tengah. Tertii itu ketiga, ya, tertius, ya. Tidak ada jalan yang ketiga, jalan tengah. Hanya ada 2 jalan. Lalu prinsip alasan yang cukup. Nah, ini sering kita dengar, ya. Prinsip alasan cukup, bahwa segala sesuatu itu punya alasan yang cukup untuk eksistensinya. Nah, sedangkan secunda principia itu prinsip yang kedua, itu ada 4. Dibagi berdasarkan isi dan luas. Nah, berdasarkan isi itu ada 2. Principium convenientiae atau prinsip kesesuaian, nanti kita akan lihat. Lalu principium inconvenientiae atau discrepantiae, prinsip ketidaksesuaian. Lalu dari segi luasnya, artinya dari ruang lingkupnya, principium dictum de omni, ya, prinsip dikatakan tentang semua, ini universalitas. Nanti kita akan lihat universalitas sama partikularitas. Lalu yang keempat, principium dictum de nullo, ya, prinsip kemustahilan atau ketiadaan. Kita coba perdalam satu persatu. Yang pertama, prima principia dulu. Prinsip pertama, ya. Prinsip pertama yang menjadi prinsip dasar penyimpulannya, kesimpulan atau silogisme. Yang pertama adalah principium identitatis. Nah, prinsipnya adalah begini. Hal ini adalah hal ini. A sama dengan A. Aku adalah aku, kalau dalam bahasa kitab suci. Est and quod est. Yang ada, pasti ada. Sementara yang tiada, tidak mungkin ada. Tapi dalam hal ini, saya tidak boleh menggunakan kata tidak mungkin ada. Karena di sini principium identitatis, bukan principium contradictionis. Kalau principium identitatis, yang tiada, tiada. Dalam dan untuk dirinya sendiri. Jadi ini prinsip identitas ini, prinsip persamaan, dia ada pada dirinya sendiri. Langsung, analitis sifatnya, self-evident, jelas dengan sendirinya. Tidak membutuhkan pembuktian. Afirmasi harus diafirmasi. Kalau saya katakan iya, harus iya. Kalau tidak, tidak. Selebihnya dari si jahat. Begitu kata Yesus. Maka jika dipungkiri, pengakuan kita akan dibatalkan dalam hal ini. Tidak dapat sesuatu serentak diakui dan dipungkiri. Contoh, bumi atau bulat atau datar, saya nggak bisa memilih keduanya. Saya harus memilih salah satu. Bumi itu bulat atau bumi itu datar. Kalau dalam sejarah, kita tahu Galileo memilih bumi itu bulat.
Sementara gereja waktu itu bumi itu datar. Seperti meja. Pusat tata surya adalah bumi. Begitu anggapan gereja. Tetapi Kopernikus mengatakan itu keliru. Pusat tata surya ialah matahari, teori heliosentris. Maka harus memilih. Dan itu jelas dengan sendirinya. Nah, prinsip kedua, masih dalam prinsip primer ya, prinsip yang utama, adalah prinsip kontradiksionis. Prinsip yang bertentangan satu dengan yang lain. Ini merupakan lawan dari prinsip persamaan. Bunyinya begini, tidak mungkin ada dan tidak ada pada saat yang bersamaan. Jadi, misalnya, saya sebut saja di sini, saudara Alexander Henry ini, tidak mungkin dia ada dan tidak ada pada saat yang bersamaan. Idem nequit simul esse es non esse. Jadi tidak mungkin bisa disatukan. Saling menegasi, saling mengeksklusi. Saling meniadakan. Dan ini sifatnya juga langsung, self-evident. Harus pilih salah satu. Tidak bisa serentak mengakui dan memungkiri. Sama seperti di atas, tapi dalam bentuk yang negatif. Nah, prinsip yang ketiga dari prinsip pengambilan keputusan ini adalah principium exclusi tertii. Tidak ada jalan tengah dalam hal ini. Dalam logika, dalam penyimpulan tidak ada jalan tengah. Jika putusan kontradiktoris, maka yang satu merobohkan yang lain. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan kita juga tahu kalau teori yang satu berhasil merobohkan teori yang lain, misalnya dalam falsifikasi Karl Popper. Tapi sekarang ada lagi demarkasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Itu satu teori dinyatakan tidak berlaku lagi kalau ada teori yang lain yang berhasil membantah teori tersebut. Misalnya saya mengemukakan teori tentang pengembangan relativitas Einstein, lalu ditentang oleh mungkin Ibu Diane Kaligis ini, ya teori Ibu Diane Kaligis yang akan dipakai, meskipun itu membutuhkan konsensus kalau dalam ilmu pengetahuan, konsensus para ilmuwan. Maka harus pilih salah satu ya. Tidak dimungkinkan sesuatu benar dan salah pada saat yang sama. As out, non as ya. Tidak mungkin sesuatu itu benar dan salah pada saat yang sama. Contoh nyatanya seperti apa ya? Sesuatu yang benar dan salah pada saat yang sama. Misalnya ketika seorang pemuda membantu orang kecelakaan di jalan. Tindakan yang ia lakukan itu tidak bisa dikatakan benar atau salah pada saat yang sama. Harus dikatakan bahwa itu tindakan yang benar atau salah. Kita tidak mau lari ke moral ya. Tetapi yang jelas harus pilih salah satu. Sementara yang keempat, ada yang namanya principium rationis sufficientis. Nah, ini sering kita dengar. Prinsip rasional yang cukup ya. Segala sesuatu ini ada alasan yang cukup ya. Bahkan untuk cinta pun ada alasan yang cukup. Mengapa misalnya Bapak Ibu yang menikah di sini pasangannya itu tertarik kepada Anda? Karena ada alasan yang cukup bagi dia. Meskipun cinta tidak butuh alasan terkadang. Segala yang eksisten punya alasan yang cukup. Artinya segala yang bereksistensi di dunia ini punya alasan yang cukup.
tetapi tidak untuk semua yang terlihat yang masuk ke dalam indera. Artinya tidak semua yang terlihat ini yang bisa kita cerap ini punya alasan yang cukup dan kita bisa mengerti. Karena apa? Karena manusia itu terikat dengan kontingensinya. Sangat terbatas. Bahkan ilmu pengetahuan sendiri pun ada batasan-batasan yang tidak bisa ia lampaui. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, prinsip kedua dari pengambilan keputusan dalam logika. Sekunda principia itu dibagi ke dalam isi dan luasnya. Kita akan lihat nanti. Yang pertama begini. Principium convenientiae. Artinya prinsip kesesuaian. Segala sesuatu itu sesuai. Sesuai dengan patokannya. Salah satu dari dua hal sama dengan yang ketiga. Tadi dalam silogisme. Identik. Berhubungan satu sama lain. Kalau dalam matematika kita sering tahu ini. A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Kita coba lihat A sama dengan B itu apa sih? A sama dengan B itu semua filsuf pencinta logika. Sebagai contohnya. B sama dengan C-nya apa? Anggota kelas filsafat teologi Katarina Siena ini adalah filsuf. Maka kesimpulannya, anggota kelas filsafat teologi Katarina Siena pencinta logika. Dan kita udah melihat elemen SMP ini tadi. Supaya gampangnya. SMP. Saya kebetulan mengajar juga di SMP Notre Dame di Jakarta. Jadi supaya gampang, SMP ya. S ini subjek, M ini medius, terminus medius tadi, P ini predikat. Subjeknya mana sih? Subjeknya ada pada anggota KFT Katarina Siena. Sementara medium yang menjadi penghubung yang tanpa ini pengetahuan baru itu tidak akan didapatkan adalah semua filsuf. Kita lihat posisi M ada di sini dan di sini. Di kalimat pertama dan di kalimat kedua. Maka kalau dikatakan semua filsuf itu pencinta logika dan anggota KFT KS adalah filsuf, maka anggota KFT KS tentunya pencinta logika. Dan ini sebagai predikatnya. Semuanya identik. A sama dengan B, B sama dengan C, A sama dengan C. Ini prinsip kesesuaian. Sesuai. Tidak ada negasi di situ. Tidak ada kata tidak. Meskipun saya pakai kata ketidaksesuaian ya. Nah, poin yang kedua adalah principium inconvenientiae atau discrepantiae. Ini prinsip tidak sesuai. Bertentangan dengan prinsip yang di atas ini tadi. Kalau tadi sesuai, sekarang tidak sesuai. Dan di sini berbeda timbal balik. Ada salah satu yang tidak sama. Kalau di sini A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Kalau di sini A sama dengan B, B tidak sama dengan C, maka A tidak sama dengan C. Contohnya, mahasiswa pencari kebijaksanaan. A sama dengan B. Mahasiswa tentu mencari kebijaksanaan. Tetapi teroris bukanlah mahasiswa. Kita bisa membedakannya. B tidak sama dengan C. Maka teroris jelas tidak mencari kebijaksanaan. Dia mencari problem, ya, mencari kehancuran. Beda. Maka jelas di sini. Terminus mediusnya adalah mahasiswa, mencari kebijaksanaan predikat, dan predikat ini kita terapkan menjadi
pengetahuan baru bahwa oh ternyata teroris itu tidak mencari kebijaksanaannya. Itu pengetahuan baru. Antecedensnya adalah ini. Mahasiswa mencari kebijaksanaan. Teroris bukanlah mahasiswa. Terminus premisa mayornya mana? Premisa mayornya mahasiswa mencari kebijaksanaan. Premisa minornya mana? Teroris bukanlah mahasiswa. Dan ini adalah konsekuensinya. Teroris tidak mencari kebijaksanaan. Elemen tidak identik dengan kata tidak. Nah ini, tidak ini di sini bukanlah. Dalam term kedua ini kita lihat. Itu prinsip ketidaksesuaian. Nah, itu tadi dari segi isi. Kita melihat isinya ya kan. Sekarang dari segi luasnya. Principium dictum de omni. Artinya, dalam penarikan kesimpulan, akan dikatakan tentang semua. Levelnya itu luas. Universal. Mencakup ruang dan orang yang terlingkup di situ. Nah, contohnya, semua anggota kelas filsafat teologi Katarina Siena ini berpikiran kritis dan revolusioner. Wah, saudara trio pasti sangat senang dengan kata revolusioner ini. Nah, ini kata yang powerful, revolusioner. Itu semua. Kata semua itu menunjukkan universalitas. Semua. Tanpa terkecuali. Kita semua di sini. Nah, sebut saja Anton. Ini tadi saya karang-karang aja. Tetapi kita coba cari contoh lain. Disebut, saya coba supaya berkomunikasi ya. Sebut saja Ibu Rosiani Chandra. Ya. Ibu Rosiani Chandra adalah anggota KFTKS. Maka kesimpulannya, Ibu Rosiani pasti kritis dan revolusioner. Jadi Ibu Rosiani ini anggota partikulir, satu orang aja. Tetapi itu sudah termasuk dicakup dalam lingkup yang besar itu. Karena dikatakan di awal sebagai terminus mediusnya, semua anggota KFTKS itu berpikiran kritis dan revolusioner. Jadi semua. Maka dictum de omni. Omni ini omnia ya. Omni itu artinya semua. Sementara yang kedua, saya kira jelas ya bagian ini. Sementara yang kedua ialah dictum de nullo ya. Dictum de nullo itu artinya prinsip yang universal tidak bisa diterapkan pada ruang yang dilingkupi. Jadi begini, apa yang diingkari secara universal otomatis diingkari pula secara partikular. Diingkari secara luas, diingkari secara partikular, secara sempit. Contohnya, filsuf bukanlah penjajah pengetahuan. Kita tahu, ini kan pengingkaran. Bukan itu kan negasi ya. Filsuf bukanlah penjajah pengetahuan. Nah, Aristoteles adalah seorang filsuf. Maka kesimpulannya Aristoteles jelas bukan penjajah pengetahuan. Penjajah pengetahuan adalah kaum sofis. Begitu. Atau orang-orang oportunis zaman sekarang yang memanfaatkan logika. Nanti saya akan singgung tentang Rocky Gerung untuk tujuan tertentu. Nah, setelah kita melihat prinsip-prinsipnya, ada hukum-hukumnya, hukum-hukum penyimpulannya. Hukum-hukum penyimpulan. Nanti saya coba rangkum semuanya, tapi kita lihat satu persatu dulu. Ada hukum-hukumnya. Dan karena terkait prinsip-prinsip tadi, maka ada yang namanya penyimpulan umum dan modalitas sebagai konsekuensi dari prinsip-prinsip.
Nah, untuk penyimpulan pada umumnya, berlaku beberapa hal ini. Berlaku beberapa hal. Yang pertama, yang benar hanya mengikuti yang benar. Artinya, dari yang benar pasti muncul yang benar. Begitu dalam logika. Ex vero verum, ex vero non nisi verum. Artinya, yang sesuai dengan antecedents. Kita tadi udah tahu ya, antecedents. Sesuai dengan konsekuens. Tidak sebaliknya ya. Jadi, yang benar pasti mengikuti yang benar. Tetapi dari premis-premis yang salah, mungkin sekali lahir simpulan yang benar. Nah ini yang kerap mengecohkan orang dalam logika. Konsekuens itu benar, tetapi tidak mensyaratkan antecedensnya benar. Bisa jadi antecedens atau premis mayor dan premis minornya itu keliru, tetapi kesimpulannya benar. Maka antecedens bisa benar atau tidak ya. Jadi pengetahuan yang mendahului itu bisa benar, tetapi bisa juga keliru. Contohnya, Rocky Gerung sering menggunakan istilah kedunguan ini ya kan. Kedunguan itu kan kalau dalam persepsi masyarakat tidak baik. Tetapi kita balik saja di sini. Kedunguan itu sangat baik, itu premis mayornya. Premis minornya, pejabat publik sangat baik. Maka konklusinya pejabat publik meskipun dungu mungkin sangat baik. Dan di sini konklusinya benar, tetapi antecedensnya tidak benar. Kedunguan itu bukan hal yang baik. Ini untuk penyimpulan pada umumnya. Lalu poin yang kedua, dari yang palsu ikut yang palsu dan yang benar. Nah, ternyata dari yang keliru atau yang tidak baik itu, dari antecedents yang tidak benar, bisa muncul yang benar maupun yang tidak benar juga. Ex falso falsum et verum, ex falso quod libet. Keduanya quod libet ini ya. Tidak sesuai dengan konsekuens, tidak sesuai pula dengan antecedents. Tidak sebaliknya. Oh. Artinya konsekuens bisa benar, tetapi belum tentu antecedents-nya benar. Sama sebenarnya. Tetapi ini dalam hal yang negatif. Nah, berikutnya, pertanyaannya, bagaimana kebenaran bisa muncul dari kepalsuan? Tidak mungkin ada yang benar dari kepalsuan. Tetapi dalam logika dimungkinkan. Karena dari hukum ex falso quod libet tadi itu, kebenarannya sebatas pada kebenaran material. Kita melihat bahwa silogismenya memenuhi syarat, dan memang logis. Logis sekali. Kita akui itu, sangat logis. Tetapi bobotnya itu tidak benar. Begitu. Di situ kekeliruannya. Pasti Bapak Ibu juga sudah belajar tentang falasia yang minggu-minggu sebelumnya ya. Bagaimana logika berpikir yang keliru dari Rocky Gerung misalnya. Walaupun antecedents palsu, kebenaran tidak bisa disimpulkan dari kepalsuan. Makanya ini, walaupun pengetahuan kita sebelumnya itu palsu, tapi kebenaran itu tidak bisa disimpulkan dari kepalsuan itu. Contohnya, Rocky Gerung pernah mengatakan, kalau Anda sekolah, Anda punya ijazah, itu belum menunjukkan bahwa Anda itu berpikir. Misalnya, Pak Trio di sini punya ijazah S1 filsafat, wah keren. Tetapi itu belum menjamin Pak Trio berpikir, begitu kata Rocky Gerung. Maka Rocky Gerung mengatakan sekolah belum
belum tentu menunjukkan bahwa seseorang itu berpikir. Lalu ada lagi premis berikutnya, pengetahuan berikutnya. Presiden Jokowi bersekolah. Kebetulan dia sering menyerang Jokowi kan. Presiden Jokowi bersekolah. Maka kesimpulannya, apakah Presiden Jokowi tidak berpikir? Bapak Ibu silahkan jawab. Tetapi kalau kita lihat silogisme ini, semuanya logis. Logis sekali ini. Sekolah, ini sebagai terminus mediusnya, berpikir ini predikatnya, subjeknya Pak Jokowi. Terminus dihubungkan dengan terminus medius bersekolah ini, dan dia hasilkanlah konsekuensianya, Presiden tidak berpikir. Apakah benar begitu? Secara formal, logika formal ini benar. Tetapi secara bobot material ini keliru. Itu kesesatan berpikirnya Rocky Gerung. Kalau Bapak Ibu amati, dalam berbagai kasus, dia menggunakan permainan ini. Maka, jadi permainannya itu semacam dia pakai antecedents atau antecedents, premis-premis yang sebenarnya itu orang filsafat sangat mungkin melakukan itu ya. Sangat mungkin melakukan itu. Dan ada 4 ketentuan terkait 2 hukum simpulan umum di atasnya. Jadi ada 4 ketentuan. Kita coba lihat di sini satu persatu. Premis bisa benar ya. Kalau premis-premisnya benar, maka konklusi pasti benar. Tetapi kalau konklusi itu palsu, dapat dipastikan bahwa premisnya salah. Premisnya keliru. Premis itu pengetahuan-pengetahuan sebelumnya keliru. Pengetahuan konklusi sudah virtualiter dalam premis. Kita bisa melihat kok sebenarnya. Dalam kesimpulan-kesimpulan, sudah ada jejak-jejak pengetahuan sebelumnya. Kalau ini, kok kesimpulannya seperti ini? Oh, ternyata ada premis yang keliru. Lalu yang kedua, kalau konklusi salah, maka premisnya pasti salah. Tetapi premis yang salah bisa jadi belum tentu menghasilkan konklusi yang palsu atau salah, seperti tadi itu. Premis yang salah bahwa pendidikan itu tidak penting menurut Rocky Gerung. Pak Jokowi berpendidikan. Pak Jokowi tidak berpikir. Itu konklusi yang keliru atau menyesatkan. Nah, poin yang ketiga, premis salah, maka konklusi bisa salah atau benar. Tergantung tadi itu, penarikan-penarikan silogismenya seperti apa. Tetapi kalau konklusi benar, premis pun belum tentu benar. Ini sebenarnya permainan kata. Permainan logika, permainan kesimpulan, karena ada 4 unsur yang kita olah di sini. Dan poin yang keempat, konklusi benar, premis bisa salah atau benar. Nah, kalau tadi itu untuk penyimpulan secara umum, sekarang kita masuk ke hukum-hukum penyimpulan dalam kaitannya dengan modalitas. Modalitas itu kalau dalam filsafat, kualitas, gampangnya begitu. Yang pertama, dari necessarium, hanya necessarium. Dari yang mutlak, hanyalah yang mutlak. Necessarium itu harus ada. Necessary. Itu prinsip yang sangat penting dalam filsafatnya. Necessarium. Dari necessarium, hanya necessarium. Premis mutlak menciptakan simpulan mutlak. Tetapi simpulan yang mutlak bisa dari premis yang mutlak maupun yang kontingen atau yang kebetulan. Contohnya, manusia itu baik. Berikutnya,
Allah sumber kebaikan. Maka kesimpulannya Allah Maha Baik, sumum bonum. Itu mutlak. Kebaikan yang paling tinggi. Karena ukuran dari segala kebaikan adalah yang ilahi sendiri. Nah, yang ilahi itu kan mutlak. Harus ada. Wajib hukumnya. Poin yang kedua, dari kontingens, muncul kontingens dan necessarium. Tadi sudah dikatakan. Dari yang tidak mutlak atau dari yang kebetulan, kontingens ini sebenarnya dari yang fana, dari yang tidak abadi. Dari kontingens muncul kontingens dan necessarium. Sebab kontingens tidak bisa berdiri sendiri. Manusia ini sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Realitas ini tidak berdiri atas dirinya sendiri. Hakikat alam semesta ini tidak berdiri atas dirinya sendiri. Ada sesuatu yang menyokongnya. Ada yang necessarium dalam kontingensi. Artinya dalam yang kontingen ini, hidup manusia ini, ada yang mutlak. Contohnya, dunia ada. Dunia ini kan kontingens. Maka Allah ada. Karena Allah yang menciptakan dunia. Allah itu necessarium. Dalam kontingensnya dunia, sudah ada Allah. Yang mutlak. Lalu yang ketiga, dari kontingens tidak lahir impossibilia atau ketidakmungkinan. Atau yang jahat. Kontingens benar secara kontingensi, terbatas. Misalnya manusia itu baik. Baiknya manusia itu baik yang terbatas. Benar, manusia itu baik. Misalnya di sini Pak Lukas dari Samarinda ini baik, tetapi baiknya Pak Lukas itu tidak sebaik Gusti Allah, tidak sebaik Tuhan yang Maha Tinggi. Maka kebaikan Pak Lukas ada bersifat kontingens, tetapi sudah benar. Nah, kontingens benar secara kontingensi, tetapi impossibilia sama dengan palsu. Ketidakmungkinannya. Contohnya di sini, tindakan manusia itu baik. Itu benar. Tetapi akan keliru dan sangat fatal dikatakan kalau membunuh manusia itu baik. Loh, membunuh kan tindakan manusia. Tindakan manusia dikatakan tadi itu baik. Baik dalam kontingensi, dalam situasi. Maka ada etika situasional. Ada kontingensi. Ya. Membunuh manusia itu baik. Dari mana? Inilah yang disebut sebagai impossibilia. Dan dari kontingensi tidak lahir impossibilia. Tidak mungkin membunuh manusia itu baik. Walaupun membunuh itu adalah tindakan manusia. Nah, poin yang keempat, terkait ini tadi modalitas, impossibilia ikut quod libet, ikut keduanya ya. Artinya, ikut semua ya. Dari yang jahat, bisa lahir, yang mutlak, kontingen, dan jahat pula. Contohnya manusia itu substansi, itu jelas, mutlak ya. Manusia tidak berakal, itu impossibilia, tidak mungkin ya. Sementara manusia bergerak, itu kontingen. Maka sekarang kita masuk ke jenis-jenis penyimpulan ya. Saya sampai jam berapa ya moderator ya? Mohon maaf, saya mau berhenti dulu. Moderator? Selesaikan materinya dulu,
Nanti kita buka sesi ini. Ada. Oke. Terima kasih. Saya selesaikan materinya. Sekarang jam 7.33 ya. Saya kira masih 1 jam ya waktunya ya. Nanti ada waktu buat diskusi. Ya, benar. Nah, sekarang saya mau masuk ke jenis-jenis penyimpulan ya. Ada penyimpulan langsung dan ada penyimpulan tak langsung. Kok lengket apa tuh? Oh, itu suara siapa ya? Sorry. Di foto tuh. Ada pertanyaan mungkin? Kulit, kena kulit ini. Kuningan. Dompet. Hah? Kuningan ya, lumpuh. Oke. Saya lanjutkan. Ada jenis-jenis penyimpulan, ada 2 jenis, yaitu penyimpulan langsung dan penyimpulan yang tidak langsung. Penyimpulan langsung ini sebenarnya kalau dari diktatnya sangat-sangat banyak. Variasinya sangat banyak. Bahkan nanti coba kita lihat satu persatu, tapi penyimpulan langsung ini begitu kompleks ya. Dan itu sebenarnya membutuhkan satu kuliah tersendiri setelah saya lihat. Saking banyaknya kemungkinan dari penyimpulan-penyimpulan itu. Tapi ini penyimpulan langsung. Artinya yang langsung bisa disimpulkan, meskipun untuk langsung menyimpulkan itu begitu kompleks. Ada banyak kemungkinannya. Dan saya kira itu saya akan sangat sekilas saja membahasnya di sini tentang jenis-jenis penyimpulan, langsung maupun tak langsung. Tetapi kita coba lihat jenis-jenis penyimpulan langsung dulu. Yang pertama, penyimpulan langsung itu berarti penarikan konklusi hanya dari sebuah premis, hanya dari satu premis. Jadi bisa langsung ya. Secara jelas kita ambil kesimpulannya. Di sini satu putusan bergerak kepada konklusi tanpa terminus medius. Tidak ada term perantara. Tidak ada yang menjembatani. Ya. Contohnya, saya Tamtam ya. Hari ini Tamtam di Jogja. Pasti pada saat ini kesimpulannya saya tidak di Jakarta, meskipun saya kerjanya di Jakarta, saya tinggalnya di Jakarta. Tapi pada saat ini, pada momen ini saya mengisi sesi bersama kelas filsafat teologi Katarina Siena dalam posisi di Jogja. Maka kesimpulan langsungnya adalah bahwa tentu Tamtam tidak sedang berada di Jakarta. Saya kira sangat jelas. Lalu yang kedua, penyimpulan langsung yang lain, jenis-jenis penyimpulan langsung berdasarkan universalitas dan partikularitasnya. Kita tahu universalitas dan partikularitas itu berkaitan dengan keluasan ranah yang dimaksud. Universal itu begitu luas, tadi kita udah bahas ya, semua itu biasanya kata yang dipakai ya, atau seluruh. Sementara partikularitas itu orang-orang tertentu atau benda-benda tertentu yang tercakup dalam universalitas itu. Tetapi juga penyimpulan langsung ini terkait juga afirmatif maupun negatif. Ya. Afirmasi dari atau negasi. Maka ada yang namanya universalitas, universal afirmatif, universal negatif, partikular afirmatif, partikular negatif. Kita tidak akan masuk ke situ lebih dalam. Itu perlu waktu khusus saya kira. Dan kita singgung sedikit saja di sini. Afirmatif dan negatif kita tahu tadi ya. Afirmatif itu mengafirmasi pembenaran, sementara negatif itu penyangkalan. Nah, di sini ada 6 jenis penyimpulan langsung. Dan dari 6 ini, wah penjabarannya begitu banyak sebenarnya, begitu kompleks. Dari 6 ini, yang pertama inversi, yang kedua oposisi, yang ketiga konversi, yang keempat obversi,
Yang kelima, kontraposisi. Yang keenam, yang mungkin dan yang real. Jadi ada 6 penyimpulan langsung. 6 penyimpulannya langsung yang saya kira pun kalau kita dalami di sini satu persatu itu sangat menghabiskan energi dan konsentrasi kita. Dan kita singgung sekilas saja saya kira di sini. Yang pertama, inversi ya. Inversi itu prinsip penyimpulan, dia bisa lengkap, bisa sebagian. Tetapi kita menyimpulkannya dengan cara menegasikan atau menyangkal subjek premis. Subjek yang kita sangkal. Kita kasih bukan begitu ya di depannya. Tetapi tidak menegasi predikat. Ya. Itu inversi. Lalu yang kedua, oposisi. Oposisi ini berlawanan ya. Di sini konklusi adalah oposisi atau lawan dari premis ya. Jadi kesimpulan langsungnya adalah bertentangan dengan premis yang kita kemukakan di awal. Dan di sini ada 12 kemungkinan ya. Berdasarkan hukumnya ada 4 hukum yang saya tidak mau masuk lebih dalam ke sini, tetapi ini sangat perlu waktu khusus ya untuk mendalami ini ya. Ada 12 kemungkinan, yaitu hukum kontraris ya, ada oposisi kontraris. Bertentangan tetapi tidak begitu bertentangan, kontras, berlawanan saja. Terus ada hukum kontradiktoris, ini benar-benar bertentangan. Lalu ada hukum subalterna dan subkontraris. Ini yang subkontraris ini kemungkinannya ada 24 kalau nggak salah. Banyak sekali di sini. Kita tidak menjabarkan ini satu persatu jenis penyimpulan langsung ini. Karena dalam ilmu pengetahuan pun sebenarnya penyimpulan langsung ini tidak begitu berperan penting atau tidak begitu menjadi emblematis untuk pengetahuan yang baru. Karena dia hanya penyimpulan langsung, secara langsung gitu. Hanya berputar-putar saja, permainan kata sebenarnya. Nah, sementara yang ketiga, konversi. Konversi ialah penarikan konklusi dengan cara menukar subjek menjadi predikat. Atau predikat ditukar menjadi subjek. Tanpa mengubah kebenaran. Putusan yang asli disebut convergent. Putusan simpulan disebut konverse. Contohnya, tidak ada anjing yang disebut kucing. Sebaliknya juga, tidak ada kucing yang disebut anjing. Jadi di sini subjeknya ditukar, tanpa mengubah bobot keduanya. Tanpa mengubah kebenaran. Nah, konversi ini pembalikan. Ada 2 pembalikan. Yaitu sederhana dan aksidental. Dan ada 3 hukum terkait konversi ini. Dan saya tidak mau masuk ke situ lebih dalam, ada banyak sekali ya penjabarannya. Ada 2 pembalikan, yang sederhana dan aksidental. Yang ini tadi termasuk yang sederhana. Ya. Tidak ada kucing yang disebut anjing, tidak ada anjing yang disebut kucing. Ada 3 hukum terkait konversi ini ya, kita tidak mau masuk ke situ, terminologi Latin semua. Sementara yang keempat dari penyimpulan langsung ada yang namanya obversi. Obversi ialah konklusi dengan mengubah predikat ke negasi predikat. Kalau konversi tadi kalau apa yang namanya kalau inversi itu subjek yang dinegasi. Tetapi kalau obversi itu predikat yang disangkal. Contohnya begini, semua proses berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ini kan afirmatif nih, semua proses berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, obversinya seperti apa? Penarikan kesimpulan langsungnya, tidak ada proses yang tidak berjalan sesuai yang direncanakan. Dengan kata tidak itu udah ada negatifnya. Jadi permainan kata dalam penyimpulan langsung itu berkutat seperti itu. Sebenarnya penyimpulan langsung ini sederhana. Mengambil kesimpulan langsung begitu saja.
Tamtam ada di Jogja, berarti Tamtam tidak sedang di Jakarta. Sementara kelima, ada yang namanya kontraposisi. Kontra itu berlawanan, posisi itu posisi kita tahu, yaitu menukar subjek dan predikat dengan negasi keduanya. Jadi subjek dan predikat yang positif ini kita sangkal ya. Ambil contoh, sebenarnya ada banyak ini, bukan cuma universal afirmatif, tapi universal negatif, partikular afirmatif, partikular negatif. Ambil contoh saja salah satu dari A ini ya. Ini banyak sekali ini kemungkinannya. Saya tidak mau masuk lebih dalam ke sini. Karena ini penyimpulan langsung sebenarnya sederhana. Ambil contoh universal afirmatif. Semua pahlawan adalah patriotik. Ini kan semua ini kan universal. Patriotik itu afirmatif. Oke. Memang semua pahlawan adalah patriotik. Mereka cinta tanah air. Nah, kalau dalam kontraposisi kita negasikan keduanya ya. Semua yang bukan pahlawan tidak patriotik. Nah, jadi pahlawan disandingkan dengan bukan pahlawan, patriotik disandingkan dengan tidak patriotik. Saya kira jelas di sini kontraposisi. Nah, penarikan kesimpulan yang keenam adalah yang mungkin, posibilitas, dan yang real, aktualitas. Nah, penarikan kesimpulan dari kondisi real, contohnya adalah Bapak Ibu semua yang hadir di sini, peserta kuliah Filsafat Teologi Katarina Siena, menatap layar monitor. Itu kondisi real. Kalau posibilitas bersifat belum tentu real. Nah, itu kesimpulannya. Contohnya, jika berpikiran kritis, kekasih akan makin senang. Apa hubungannya coba? Mungkin ada hubungannya, tetapi belum tentu itu real. Jika berpikir kritis, kekasih akan makin senang. Nah, itu belum tentu ya. Maka ada hukum terkait yang posibilitas dan yang real ini. Dan semuanya dalam bahasa Latin, saya tidak mau jelaskan di sini. Ab esse valet illatio ad posse, ab non posse valet illatio ad non esse, ab posse non valet illatio ad esse, ab non esse non valet illatio ad non posse. Kalau kita lihat ini seperti puisi. Sebenarnya logika itu permainan kata. Ini kan permainan kata sebenarnya. Di sini ada non, di sini nggak ada non. Dipertentangkan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke penyimpulan yang langsung, penyimpulan tak langsung ya. Dan saya kira ini poin penting yang menjadi akhir dari apa yang kita bahas pada malam ini. Penyimpulan tak langsung ialah proses penalaran di mana yang tadi kita sudah bahas. Kalau yang langsung itu kan sebenarnya secara praktis saja. Tapi yang langsung inilah proses berpikir dari pengetahuan lama kepada pengetahuan yang baru dengan bantuan terminus medius. Proses penalaran di mana konklusi tidak ditarik secara langsung dari sebuah proposisi. Kalau tadi kan misalnya Tamtam ada di Jogja dan dia tidak sedang di Jakarta pada saat ini, itu kan secara langsung tanpa ada term yang membantu. Tetapi di sini penyimpulan tak langsung ialah konklusi atau kesimpulan itu ditarik dari hubungan antara dua proposisi. Terminus premisa mayor dan premisa minor. Dengan bantuan terminus medius tadi, ya. Term tengah atau terminus medius, medius itu media ya, medium ya, tengah-tengah. Term tengah itu menghubungkan dan memungkinkan hubungan itu. Di awal tadi kita udah melihat terminus medius ya. Maka dalam penyimpulan tak langsung ini ada semacam gerak rasional. Tadi ada ziarah begitu ya. Ada gerak dari pengetahuan yang sudah ada
ke pengetahuan yang baru. Pengetahuan baru itu sudah implisit sebenarnya, virtualiter, terkandung dalam pengetahuan yang lama. Maka tiada yang baru di bawah matahari tadi itu kan. Maka jenis penyimpulan tak langsung itu ada dua, yaitu deduktif dan induktif. Kita pasti sangat akrab dengan dua kata ini karena di SMP kita sudah bertemu dengan dua kata ini, saya kira di ilmu fisika, deduktif dan induktif. Atau dari ilmu bahasa juga ada deduktifnya, kalimat deduktif misalnya. Nah, makanya di sini saya beri catatan, dalam ranah ilmu pengetahuan empiris dan rasional, dua penyimpulan ini berperan penting. Sebelum kemudian muncul perkembangan filsafat, falsifikasi, dan lain sebagainya itu. Nah, kita mulai dari deduktif. Deduktif ini sangat penting. Deduktif itu dari bahasa Latin tentu saja ya. Kita tahu D itu kan, D itu menghancurkan. Misalnya demotivasi, menghancurkan motivasi. Atau dekonstruksi, menghancurkan konstruksi. Kalau Bapak Ibu mendengar kata D itu artinya merusak ya. Dekadensi misalnya, rusaknya moral gitu kan. Makanya deduktif itu kita mengurai. Dan dalam ilmu pengetahuan, dalam mengambil keputusan, apa yang diurai? Dedukare. Itu bahasa Latin, akar katanya. Di sini deduktif itu berarti gerak penyimpulan dari kebenaran-kebenaran universal ke kebenaran baru yang bersifat partikular. Jadi dari term-term umum kepada yang makin khusus begitu. Dan silogisme menjalankan hal ini. Tadi itu semua anggota filsafat misalnya anggota kelas filsafat Katarina Siena ini pencinta kebijaksanaan. Maka Pak Wiyantowi misalnya sebagai anggota partikular dari kelas filsafat teologi Katarina Siena pastilah pencinta kebijaksanaan pula. Nah ini contohnya. Semua pembelajar filsafat pastilah bijaksana. Semua pembelajar filsafat pastilah bijaksana. Dan ini memang universal. Kenapa? Karena semua luas dan benar, afirmatif, pastilah bijaksana. Halo Bapak Ibu, mungkin di tempat Bang Tamtama itu lagi mati lampu ya sehingga jaringannya hilang. Kita tunggu sebentar ya. Ya, sepertinya Tamtam hilang koneksi sebentar, saya akan hubungi dulu. Moderator, saya mohon maaf. Gimana, Tam? Ternyata mati lampu di sini. Wi-Fi-nya mati. Tapi ini saya pakai kuota data saya untuk join Zoom. Ini gelap. Jogja bisa mati lampu juga. Di Jogja padahal, di kos adik.
Nggak tahu kenapa. Tadi Eh. sampai di mana ya? Saya lanjutkan ya. Semoga wajah saya tetap terlihat. Lihat. Ini Please, saya masih kuota Kemendikbud ini. Semoga bisa. Please, teman-teman, please. Oke, saya lanjutkan. Wah, tiba-tiba mati lampunya. Padahal kita sedang mencari kebijaksanaan nih. Tadi udah sampai ke deduktif ya. Ya, please, lanjutkan ya, Tam ya. Oke, thank you, Trio. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya sudah hampir menjelang akhir ya dari pesiaran kita tentang menarik kesimpulan. Nah, ada gerak kalau deduktif itu gerak penyimpulan dari kebenaran-kebenaran universal kepada kebenaran baru yang bersifat partikular. Dan inilah saya kira dalam ilmu pengetahuan sangat luar biasa ya. Misalnya perkembangan teori tertentu itu dari prinsip ini. Nah, semua pembelajar filsafat pastilah bijaksana. Ini contohnya. Semua ini artinya universal, umum dengan kata semua ini. Semua pembelajar filsafat, siapapun dia, pasti bijaksana. Ini afirmatif ya. Nah, kemudian premis minornya, semua anggota kelas filsafat teologi Katarinasiana adalah pembelajar filsafat. Dan di sini kan ada mediumnya. Semua pembelajar filsafat ini adalah mediusnya, terminus medius, yang menghubungkan pengetahuan antara bijak dengan anggota ya. Dan ini memang universal benar. Maka kebenaran barunya adalah semua anggota kelas filsafat teologi Katarinasiana tentulah bijaksana. Inilah kebenaran baru. Kita mengurai hal-hal ini. Nah, berikutnya induktif. Dari kata in itu kan masuk ya. Dukare itu mengarahkan, menggiring, seperti domba menggiring gembala mengiring domba begitu ya. Orang menggiring anjing atau apa begitu ya. Jadi induktif itu gampangannya menggiring. Nah, di sini menyimpulkannya adalah penyimpulan dengan mengakumulasi gejala partikuler. Kebalikan sebenarnya. Kebalikan meskipun bukan bertentangan dari deduktif. Karena kedua hal ini merupakan elaborasi dari pengetahuan. Penyimpulan dengan mengakumulasi gejala-gejala partikuler hingga beroleh simpulan universal disebut induktif. Premis-premis partikular digiring kepada simpulan universal. Jadi yang sifatnya partikular bahkan bukan cuma 2 atau 3, bahkan sampai 100 mungkin ya. 100 premis itu kalau perjamuan ilmiah kan begitu. Misalnya Alva Edison menemukan lampu meskipun sekarang lampu sedang mati, itu kan setelah 1001 pencobaan baru dia menemukan teknologi itu. Dan itulah premis-premis partikular digiring kepada kesimpulan yang universal. Disebut pula generalisasi. Contohnya, besi 1 dipanaskan memuai. Besi 2 dipanaskan memuai. Besi 3, besi 4, besi 5, besi 100, besi 1000 dipanaskan memuai. Maka kesimpulannya semua besi kalau dipanaskan akan memuai. Itu induktif. Menggiring. Menggiring dari yang banyak partikular dikumpul kan begitu. Kemudian ditarik kesimpulan yang umum. Contoh kedua, air. Ada 6 gelas di sini ya, saya tulis dalam angka-angka itu. Air 1, air 2, air 3, air 4, air 5, air 6. Semuanya dipanaskan ya. Dan ketika dipanaskan, didih di suhu 212 derajat Fahrenheit.
Maka air mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Kok begitu kesimpulannya? Ya, karena 212 ini bukan 212 gerakan itu tuh ya. 212 Fahrenheit itu sama dengan 100 derajat Celcius. Itu cuma permainan saya saja. Tetapi intinya air setelah dilakukan percobaan di banyak gelas secara induktif ditemukanlah oleh ilmu fisika mendidih di suhu 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit. Saya kira ilmu pengetahuan sangat luar biasa ini dengan dua kesimpulan induktif dan deduktif ini. Maka izinkan saya meringkas dari diktatnya Promopius Pandor ya, yang semoga Bapak Ibu juga sudah membaca. Saya kira lebih baik membaca di sana lebih jelas begitu. Saya hanya mencoba mengelaborasi saja di sini. Bahwa menyimpulkan itu seni yang sangat perlu dalam logika. Karena logika itu memang pada akhirnya harus menyimpulkan sesuatu. Teori tertentu juga kan kesimpulan. Teori Einstein, misalnya E sama dengan mc kuadrat, itu juga kesimpulan bahwa energi itu menurut Einstein secara induktif merupakan gabungan atau perkalian dari massa dengan kecepatan cahaya yang dikuadratkan. Maka kesimpulan teori ilmiah juga sebenarnya logika dari penyimpulan ini. Dan lebih dari itu, dengan kita menyimpulkan secara logis, kita itu bisa mempertanggungjawabkan secara logis pula segala sesuatu yang kita katakan atau teori yang kita kemukakan atau pernyataan apapun, misalnya Rocky Gerung, kita bisa membantahnya dan tidak selalu benar karena dalam premisenya, dalam premis mayor maupun minor atau antecedensnya ada cacat di situ. Yang seolah-olah itu sebuah kebenaran tetapi sebenarnya tidak bisa menyimpulkan kebenaran dari cacat silogisme. Dan memang kemampuan ini perlu tekun dan sabar. Saya sangat-sangat yakin, Bapak Ibu di sini, kita semua ya, saya sendiri saja mengakui bahwa saya harus berjuang untuk menyiapkan materi ini dengan memeras sedikit otak. Tapi saya senang, karena ini tema yang dalam filsafat itu tema yang kering sebenarnya, tema yang sangat rigor, tema yang sangat kalau menurut saya tema yang kalau orang yang benci matematika itu tema yang membosankan, membuat pusing, membuat tidur Anda tidak nyenyak gitu loh, membuat Anda lupa akan cinta. Dan memang perlu tekun dan sabar. Tetapi justru logikalah yang menjadi fondasi filsafat menurut saya. Dan ternyata logika itu permainan juga. Permainan kata, permainan rumus-rumus, silogisme, dan lain sebagainya. Maka jalan penalaran logis memang berliku. Jalannya itu begitu rumit ya kan. Kadang, wah itu banyak sekali Bapak Ibu. Tidak cukup kita bahas di sini. Tetapi pada akhirnya ini, ex logika claritas. Dari logika segala yang diurai akan menjadi clara et distincta. Bahkan maksud-maksud terselubung yang dibungkus dalam filsafat pun, filsafat bisa membongkar itu karena logikanya jalan begitu. Dan logika memang menjadi fakultas yang sangat penting dalam berfilsafat. Meskipun sangat berat belajar logika ini. Dan inilah gerakan elaboratif ilmu pengetahuan. Gerakan yang sangat luar biasa menurut saya.
gerakan yang menjadi roda ilmu pengetahuan itu sendiri. Maka akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Vivat logika ya, hidup logika. Walaupun kadang cinta itu tak butuh logika, kata Agnes Monica. Tetapi saya senang bisa berbagi dengan Anda semua, Bapak Ibu yang saya kasihi. Dan saya mohon maaf kalau ada kata atau ketidakjelasan yang mungkin terlontar dari pernyataan-pernyataan saya. Kadang saya juga memakai contoh-contoh dengan guyonan semacam itu. Tetapi intinya bahwa filsafat itu sangat menarik. Dan saya senang di sini ada 35 orang yang bermalam minggu secara filosofis. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih moderator untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih Bang Tamtam. Ya, materi yang sangat panjang sekali ya dan menarik. Mungkin dari Bapak Ibu atau mahasiswa yang punya pertanyaan, silahkan dilontarkan langsung ke Bang Tamtam. Chat atau open mic juga nggak apa-apa. Boleh saya, Pak Moderator? Oke, Pak Mizan, silakan. Ya, jadi saya ada dua, Pak. Ada dua. Yang pertama tadi saya tertarik atau ingin mengetahui latar belakang dari teori seni menyimpulkan ini, gitu. Jadi supaya saya kagum gitu ya, urut-urutannya itu bagus gitu ya, tapi saya justru penasaran latar belakang sehingga seni menyimpulkan ini bisa disampaikan. Tadi disebut Louis, tapi Louis siapa gitu ya? Itu satu, Pak ya. Terus yang kedua, justru kalau saya lihat seni penyimpulan ini adalah yang paling penting kalau misalnya kita dalam suatu satu seminar atau satu penyampaian apapun gitu ya. Kalau menurut saya seni penyimpulan ini adalah yang paling penting gitu. Itu kan biasanya disebut sebagai sebuah insight ya, insight dari kesan. Nah, meskipun itu dialami oleh masing-masing, tapi menurut saya ini yang paling penting. Nah, pertanyaannya adalah apakah seni penyimpulan ini bisa juga disebutkan sebagai seni insight, seni untuk mendeskripsikan kesan. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Saya langsung jawab atau ditampung dulu moderator? Silakan langsung jawab aja, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Pak Misan, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa dan saya sangat senang. Sebenarnya ini materi ini dikarang oleh seorang Romo namanya Pius Pandor. Pius Pandor, beliau pembelajar filsafat, dosen kami, dan sumber dari pembicaraan saya malam ini dari buku beliau itu, Pius Pandor. Pius Pandor ya. Ya. Logika. Judulnya apa ya Trio? Saya lupa judul bukunya. Tapi saya punya teksnya Pak. Kalau Bapak mau bisa kirimkan kepada Bapak. Boleh. Nanti aku kirimkan ke grup WA-nya peserta. Boleh. Siap. Benar. Karena seni berpikir lurus seni berpikir lurus. Dari logika menuju dialogika, itu kalau nggak salah. Dari logika menuju dialogika, kalau nggak salah, itu judul kecil subjudulnya. Ya, seperti itu. Ya, silakan lanjut. Oke, terima kasih Trio. Nanti akan dikondisikan ya Pak ya. Pius Pandor. Beliau saya kira juga membaca dari banyak buku, terutama buku berbahasa Italia ya saya kira. Karena beliau studi di sana dan itu beliau mengutip juga John Stuart Mill saya kira, pemikir dari Inggris, sehingga
dari buku beliau Bapak bisa mempelajari struktur yang memang menurut saya sangat runtut ya Pak ya. Benar yang Bapak katakan itu runtut sekali tentang prosesnya, tentang itu. Saya mengikuti proses itu dan sangat luar biasa, sangat mencerahkan menurut saya untuk menyimpulkan. Dan sekalian saya menjawab pertanyaan kedua, tepat sekali yang Bapak sampaikan bahwa apakah silogisme atau menarik kesimpulan itu merupakan proyek memperoleh insight baru. Oh, itu benar sekali Pak. Seperti saya katakan tadi itu, bahwa dari antecedents sebelumnya, kita dari pengetahuan yang sebelumnya, kita memperoleh pengetahuan yang baru. Dan ilmu pengetahuan, misalnya dalam diskusi-diskusi, Bapak mungkin sering ikuti juga, orang mengemukakan teori ini dan itu, kemudian, ada insight baru. Itulah pengetahuan baru, itulah yang kita dapatkan dalam logika. Saya kira Bapak juga dalam proses ini, saya kira tepat sekali mengatakan begitu. Ya. Begitu Pak Misan. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Silakan, ada pertanyaan lain? Mungkin Pak Mizan masih ada pertanyaan lagi? Kita bisa diskusi di sini. Sementara belum, nanti saya sambil cari ya. Sementara belum. Ya. Oke, siap. Mungkin dari teman-teman mahasiswa atau suster, peserta lain mungkin di sini yang pesertanya 34 ya, hampir 34 nih. Ayo, Pak Wianto mungkin. Belum ada, Mas. Belum ada ya? Oke, siap. Cuma hati-hati nanti seperti Pak Tamtam tadi menyebut nama saya mati lampu. Waduh, payah banget nih. Benar juga, ini kosan adik saya Pak. Maaf ya Pak ya, saya nggak berhubungan dengan istrinya. Ya. Itu kesimpulan langsung yang sebenarnya bisa kita lihat lagi Pak. Belum ada saya. Terima kasih. Siap. Tam, aku tuh malah punya pertanyaan Tam, sorry Tam. Dari tadi minta maaf, saya juga malah bertanya nih. Logika itu bukan saya waktu pengantar saya juga jelaskan bahwa saya bukan orang dengan latar belakang pemahaman terhadap ilmu logika yang baik. Artinya dulu saya ketika kuliah ya belajar logika belajar aja gitu. Tam, ini kan kita menggunakan referensi tadi dari bukunya Romo Pius Pandor. Itu kan Romo Pius Pandor menggunakan seni mengerti, seni memutuskan, dan seni menyimpulkan itu kan tipikal logika klasik, Aristotelian dan kawan-kawan, itu kan logika klasik. Ya. Apakah ada perbedaan yang signifikan ya? Ini mungkin kamu kenal dengan Martin Suryajaya juga, teman kita yang kalau nggak keliru dia menyelesaikan disertasinya tentang logika kalau saya nggak keliru, saya lupa saya pernah lihat atau dengar sama bukan Lina dia. Nah, pertanyaan saya gini Tam, apakah ada perbedaan signifikan ya antara logika klasik seperti yang dikerjakan Aristoteles ini dengan logika yang modern, yang simbol-simbol yang dikerjakan oleh teman-teman yang akhirnya diterjemahkan di sistem komputer, sistem robot atau artificial intelligence, itu kan sistem yang dibangun dalam robot, artificial intelligence, komputer, itu kan tipikal sistem logika yang kata orang modern karena kebanyakan simbol. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara logika tradisional dengan logika modern? Please. Oke. Terima kasih Trio. Saya kira dengan artificial intelligence itu logika klasik tetap dilaksanakan ya, saya kira. Tetap ada unsur, menurut saya kontinuitasnya itu tetap ada. Meskipun saya tidak mengatakan diskontinuitasnya ya. Logika klasik itu tetap berlaku dan itu menjadi fondasi ilmu pengetahuan kalau menurut saya. Fondasi dari filsafat dan perkembangan sejarahnya. Logika klasik Aristoteles dan perkembangan berikutnya yang memuncak di
pencerahan itu, meskipun ketika proyek modern pencerahan abad of Clarung itu berjaya dengan misalnya Kant dengan logika imperatif kategoris misalnya, paham yang berlaku umum secara universal itu kan logika. Tetapi logika itu kemudian dipaksakan sehingga muncullah kejahatan terbesar dalam sejarah berupa pembunuhan jutaan orang oleh Hitler sebagai pelaksanaan imperatif kategoris Kant. Dan itu penerapan logika yang memang sangat-sangat berbahaya, karena logika yang dipaksakan untuk umum, dipaksakan untuk semua, disamaratakan. Dan itu ditentang habis-habisan oleh misalnya Rorty juga. Rorty sangat menentang itu. Kelompok-kelompok post-truth itu menentang logika yang dalam tanda petik logika filosofis yang memang tradisional, dengan sekarang lebih ke nuansa yang partikular, nuansa yang lebih pusat dari segala ilmu pengetahuan itu tidak dalam cerita besar atau big narration lagi, tetapi dalam cerita-cerita kecil, misalnya filsafat kedaerahan, termasuk juga menurut saya seperti yang Trio tanyakan tadi tentang logika teknologi zaman sekarang. Kalau menurut saya itu adalah anak atau variasi atau bahkan mungkin pengembangan yang sangat mutakhir dari logika berpikir klasik juga. Kurasa logika berpikir klasik itu tetap menjadi dasar, meskipun kemudian dikritik dan dikembangkan, tidak melulu ditinggalkan menurut saya. Karena pun misalnya postmodernisme, mereka tetap membawa jejak-jejak modernisme di dalam filsafat itu. Sementara dalam ilmu misalnya artificial intelligence, komputerisasi atau digitalisasi, kita lihat di situ penerapan matematika, fisika, hukum Einstein kan sangat luar biasa di handphone kita, di layar kita ini. Bagaimana kecepatan cahaya, bagaimana internet. Saya kira itu logikanya tetap ada ya, logika klasiknya. Dan sampai sekarang meskipun pengembangan atau variannya itu begitu majemuk. Semajemuk post-strukturalisme. Begitu, Trio. Ya. Ini lagi satu, saya gatal juga dari tadi pengen tanya juga. Kita sama-sama tahu nih, kita belajar logika, ilmu logika kita belajar dari kuliah S1 dulu. Sorry sebentar. Kita sama-sama tahu kita orang yang belajar logika dari saat kuliah S1 dulu. Kemudian dalam pengalaman saya ketika dalam keseharian ngajar ataupun bukan hanya ngajar, berjumpa dengan banyak orang. Berpikir logis ternyata tidak sesimpel dan semanis yang kita perkirakan. Semoga bahasa saya tepat. Berpikir logis ternyata tidak sesimpel dan semanis yang kita perkirakan. Apa artinya? Artinya ketika kita berpikir mencoba menggunakan struktur-struktur rumus-rumus logika dalam keseharian, ketika kita mempraktikkan cara berpikir logis yang benar, yang menurut saya rigid sesuai dengan hukum-hukum logika, ternyata hal seperti itu tampaknya tidak terlalu ramah di kelompok masyarakat dalam konteks sosial, budaya, bahkan mungkin bertentangan dengan nilai, dengan moralitas, dengan etika yang ada di kelompok masyarakat. Pertanyaan saya, apa yang salah dari ini? Mungkin kalau saya sudah menemukan jawaban dalam keseharian saya. Tetapi mungkin Bapak Ibu semua di sini, teman-teman di sini juga ngalami ketika kita mencoba berpikir lurus, berpikir logis, ternyata tampaknya seringkali malah berdebat atau kemudian bertentangan dengan nilai-nilai. Pertanyaan saya, apa yang salah atau apa yang keliru dalam tanda kutip dari penerapan logika sehingga dalam keseharian itu seringkali tampaknya malah menyakiti atau melukai perasaan banyak orang ketika kita berpikir lurus atau berpikir logis, please. Oke, terima kasih Trio. Tadi saya sempat menyinggung etika situasional, bahwa dalam berbagai situasi ternyata logika itu, apalagi logika yang lurus ya, itu tidak jadi begitu relatif. Dan kalau kita terapkan itu bisa sangat berbahaya tadi itu. Contohnya begini, ada seorang
Saya pakai ilustrasi aja ya. Jadi ada tentara Nazi, kita tahu cerita itu ya. Tentara Nazi datang ke rumah orang Yahudi, bapak tuan rumah itu menyembunyikan 100 orang di ruang bawah tanah. Ketika tentara bertanya, kamu menyimpan orang nggak di sini, orang Yahudi? Bapak itu berpikir dong, kalau saya katakan iya, saya akan menghilangkan atau saya akan menjadi penyebab kematian dari 100 orang itu, karena 100 orang yang saya simpan itu akan dibawa ke camp di Auschwitz, di Birkenau, di Treblinka, atau di Sobibor, itu camp-camp konsentrasinya Nazi, dan akan dibunuh di sana. Maka Bapak itu menjawab, tidak, dia tidak ada di sini. Makanya pertanyaan saya juga, apakah bohong dalam hal itu jahat? Apakah jujur dalam hal itu baik? Kalau dia jujur, dia akan menyebabkan kematian 100 orang. Kalau dia bohong, dia menyelamatkan 100 orang. Kalau moral akan menjawab, berbohong berarti menyembunyikan kebenaran, dan karena ada nilai yang lebih tinggi, yaitu manusia yang mau dicapai. Begitu juga kalau menurut aku dalam logika ya, Trio ya. Logika, kalau orang memang, orang tuh sangat alergi misalnya dengan logika ya. Apalagi logika yang lurus. Kenapa? Karena mungkin dalam situasi kita ini kan terikat kontingensi. Terikat dengan situasi hidup kita masing-masing. Apalagi di zaman sekarang, orang yang oportunis begitu ya, orang yang praktis, pragmatis, menjalani segala kehidupan. Jadi yang lurus-lurus itu kadang meresahkan gitu ya. Misalnya saya bukan membela siapa ya, Ahok gitu kan. Yang lurus-lurus, yang logikanya mungkin lurus, itu merongrong begitu kan. Sementara yang kalau dalam politik kita merambah ke sana juga, yang banyak wacana yang mungkin banyak ngibulnya begitu, justru itu yang diminati oleh masyarakat. Dan memang itu kita tidak bisa salahkan itu. Dan salahnya bukan pada logikanya, salahnya pada kontingensi manusia-manusia yang berlogika itu sendiri. Sehingga logika klasik, logika yang menurut Rio, karena logika itu pada dasarnya menuntun kepada kebenaran. Dan kalau filsafat kan, kita orang filsuf, patokan kita adalah kebenaran itu sendiri. Dan kalau kebenaran itu sudah kita pegang, kebenaran itu akan menyelamatkan kita. Maka seperti apapun resikonya, logikanya tetap berpikir lurus, kita berpatokan pada kebenaran itu. Semoga menjawab ya, Trio ya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Tam untuk membantu dan memberikan penerangan juga. Thank you. Please, Agus. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman lain, dari bapak-bapak. Oh, mungkin Pak Mizan lagi ini nih, lagi memikirkan sesuatu nih. Ya. Oke, silakan. Ya, jadi setelah saya baca lagi, saya justru tertarik dengan induktif. Nah, induktif itu artinya menggiring ya, menggiring. Karena dalam debat atau dalam diskusi, atau dalam mengejar satu target, kita kadang-kadang ada silang pendapat ya. Makanya selalu timbul dua kata ya. Yang ke satu, di dalam setiap pengejaran task force itu harus ada yang namanya win-win solution, itu satu ya. Terus tapi ada yang kedua nih, karena selalu ada yang setuju sama ada yang tidak setuju. Nah, tapi karena kebanyakan setuju, jadi yang tidak setuju ini harus setuju. Jadi ada satu pendapat dibilang tidak setuju untuk setuju atau setuju untuk tidak setuju. Nah, jadi kedua ini. Nah, saya lihat strategi induktif ini bisa menjadi satu, ya bisa dikatakan sebagai strategi lah. Jadi strategi supaya orang lain itu atau tim itu bisa tergiring
Nah, apakah pendapat saya ini bisa disebut betul atau artinya saya perlu koreksi lah. Jadi insight saya itu betul atau tidak gitu kira-kira. Saya langsung jawab ya, moderator. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Misan, sangat luar biasa ya. Ini dalam konteks politik juga begitu kan Pak. Penggiring opini publik kan sebenarnya induktif itu, cara-cara kerja induktif. Ya. Indure kan, menuntun. Tetapi sebenarnya kalau dalam logika jelas kepada ilmu pengetahuannya kan. Ilmu pengetahuan, misalnya teori-teori tertentu disimpulkan dari gejala-gejala kecil. Misalnya teori tentang apa ya? Misalnya Archimedes menemukan teori tekanan air ketika dia sedang mandi begitu kan. Dia melihat gejala, ini mengapa tubuhku timbul? Kenapa kalau menyelam mesti ada tekanan? Di situ dia menemukan hukum Archimedes. Dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu paling induktif itu memang untuk ilmu pengetahuan, tetapi itu kalau diterapkan ke dalam ilmu politik misalnya seperti tadi telah saya singgung dan juga Pak Misan katakan itu sangat benar bahwa ilmu pengetahuan kan memang begitu Pak, bahwa ilmu pengetahuan itu bisa menggiring perihal kebenarannya, perihal baik atau tidaknya itu urusan filsafat. Karena kan sekarang filsafat dibedakan dengan ilmu pengetahuan empiris. Ilmu pengetahuan tidak, misalnya, Bapak misalnya secara induktif nih, mengambil mesiu, menaruh mesiu itu menggabungkan mesiu itu dengan sebuah laras, memberi laras itu sebuah pelatuk, itu kan induktif. Ada beberapa unsur gitu kan. Mesiu, ada laras, ada pelatuk, Bapak gabungkan, jadilah sebuah senapan. Itu ilmu pengetahuan. Bapak sudah menemukan sesuatu yang baru, senapan. Perihal senapan itu digunakan untuk menembak rusa, atau menembak manusia, atau membunuh orang, pengetahuan tidak bicara tentang itu. Pengetahuan tidak bicara tentang baik dan buruk. Pengetahuan hanya sejauh memberikan ini loh, tahapan-tahapannya. Selanjutnya terserah pada kita. Maka menurut saya benar sekali yang Bapak katakan tadi, bahwa memang perihal menggiring itu bisa diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk kesimpulan-kesimpulan tadi. Perihal kesimpulan itu baik atau tidak, tadi Bapak katakan tergantung konsensus. Sepakat untuk tidak sepakat untuk sepakat. Itu konsensus, Pak, kesepakatan. Intinya adalah kesepakatan, kan, konsensus. Dan itu konsensus semacam itu terlepas baik dan buruknya, misalnya sepakat untuk berkoalisi atau apa, secara politis, itu kalau dari sudut epistemologi atau logika, merupakan hasil dari elaborasi, hasil dari premis-premis, hasil dari induksi yang Bapak tanyakan tadi itu. Saya kira begitu, Pak, komentar saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Tamam. Oke, mana Pak Mizan? Jelas? Jelas, sangat jelas. Terima kasih. Bagus sekali. Sepertinya waktu kita sudah mau selesai ya. Tinggal 4 menit lagi. Mungkin peserta lain masih ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita tutup. Saya ucapkan terima kasih atas atas kelasnya malam ini, diskusinya malam ini kepada peserta dan kepada Pak Tamtam. Terima kasih, moderator. Terima kasih, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih.